107,9 Radio Komunitas KKFM kembali lagi hadir bersama 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Talia Fikratur Rasyidah di program acara Talk Show edisi Selasa 7 Juli 2020. Saya hadir selama 2 jam ke depan dari jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore bersama narasumber kita Ibu Sarjuningsih, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak PSGA IAIN Kediri. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas seputar kesetaraan gender dan keadilan gender. Untuk Sohib Kampus yang ingin berinteraksi ataupun bertanya dan request lagu, silakan SMS atau WA di nomor 085745552500 atau di sosial media kita, Facebook kita ada di KKFM Spasi Kediri dan mention Instagram kita di @kkfm. Sohib Kampus yang lagi perjalanan bisa streaming juga di www.iainkediri.ac.id. Rosi tunggu sampai nanti jam 3 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sohib Kampus dimana saja Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Ketemu lagi di ruang gender dari PSGA IAIN Kediri. Kali ini kita akan melanjutkan topik seperti yang minggu yang lalu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen perguruan tinggi berwawasan gender. Jadi bagaimana pengelolaan perguruan tinggi dengan perspektif kesetaraan gender. Yang pertama adalah bahwa perguruan tinggi itu memiliki visi dan misi yang harus berwawasan atau perspektif gender, bahwa di dalam lingkungan kampus harus pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran harus selalu memperhatikan kepentingan gender, kepentingan untuk kelompok perempuan dan kepentingan untuk kelompok laki-laki, karena kedua jenis kelamin ini memiliki kebutuhan yang spesifik yang tidak bisa disamaratakan. Kemudian kampus juga harus memiliki wawasan yang selalu mengedepankan bagaimana keadilan gender ini dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya tentang fasilitas yang ada di dalam kampus ini. Yang kedua, bahwa pimpinan kampus yang profesional dan harus memiliki sensitivitas gender yang lebih baik. Dan saya yakin selama ini di perguruan tinggi kita bahwa pimpinan kita sudah mulai memanage perguruan tinggi ini dengan secara sensitif gender, di mana kepentingan dosen, kepentingan mahasiswa, mahasiswi kita itu dipilih secara perspektif gender. Kemudian kebijakan yang ada di dalam kampus harus senantiasa merupakan kebijakan yang berkeadilan gender. Kemudian yang ketiga, memiliki dosen-dosen yang profesional dan memiliki sensitivitas gender yang lebih baik, karena di sini dosen-dosen itu merupakan sumber daya manusia yang akan mentransformasikan pikiran-pikirannya, sikap-sikapnya dan perilakunya di hadapan mahasiswa kita. Ketika seorang dosen memiliki sikap, cara berpikir, sikap dan tindakan yang sensitif gender, insya Allah mahasiswa kita juga akan bisa mengambil
intisari daripada pikiran-pikiran dan perilaku-perilaku dosen yang profesional tersebut. Yang keempat adalah bahwa perguruan tinggi itu harus memiliki kurikulum responsif gender. Yang ini yang baru kita mulai. Ya, baru kita mulai. Pemikiran-pemikiran tentang kurikulum yang responsif gender baru kita mulai, dan untuk sementara ini di Fakultas Usuluddin sudah mulai ada muatan kurikulum yang responsif gender, khususnya di sosiologi agama. Ya. Sepengetahuan saya, prodi psikologi Islam itu 2 tahun lalu telah memiliki kurikulum yang berbasis gender, yaitu psikologi gender. Namun saya tidak tahu alasannya kenapa kurikulum itu kemudian dihapuskan. Dan saya harapkan karena ada perubahan pola pembelajaran online ini, saya harapkan kurikulum tersebut dikembalikan lagi seperti sebelumnya. Dan saya harapkan juga prodi-prodi yang lain, baik itu di Fakultas Syariah, apalagi di Fakultas Syariah itu ada hukum keluarga Islam. Saya harapkan nanti itu akan bisa disempurnakan dengan kurikulum yang responsif gender. Di Fakultas Tarbiyah juga demikian, saya harapkan prodi-prodinya bisa mempertimbangkan untuk bisa memasukkan kurikulum yang berbasis gender. Ini sangat penting di tarbiyah itu, karena di tarbiyah sana nanti kita akan banyak ya, melakukan proses-proses pendidikan pembelajaran kepada anak didik kita. Alangkah baiknya ketika kurikulum itu sudah memiliki muatan-muatan gender. Pengaruh utamaan gender tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan kita semuanya, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu himbauan saya sebagai ketua lembaga BSGA berharap, sangat berharap di perguruan tinggi di IAIN Kediri ini, saya harapkan kurikulum responsif gender menjadi satu kurikulum yang diutamakan untuk proses pembelajaran ke depan. Hal inilah nanti yang menjadi harapan kita semuanya ketika kurikulum yang berbasis gender ini telah memasuki ruang pendidikan lebih luas, yaitu melalui kurikulum dan silabi-silabi itu. Pengaruh utamaan gender di Indonesia khususnya itu akan berjalan dengan lebih cepat, lebih dinamis. Itu harapan saya sebagai seorang yang berada pada lingkungan lembaga PSGA. Kemudian yang kelima adalah bahwa manajemen perguruan tinggi yang berbasis gender itu memiliki lingkungan kampus yang sensitif gender. Nah, ini meskipun kampus kita belum sepenuhnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai khususnya untuk kepentingan-kepentingan yang perspektif gender, saya harapkan ke depan lingkungan kampus kita sudah mempertimbangkan fasilitas-fasilitas dan prasarana yang memiliki muatan-muatan yang responsif gender. Ya. Apa saja itu? Banyak sekali. Kalau kita daftar prasarana yang responsif banyak sekali, sesuai dengan kebutuhan stakeholder kita, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu contohnya misalnya di area kampus ini ada ruang khusus untuk para perokok. Jadi para perokok ini jangan kita biarkan merokok di mana-mana, di tempat yang sembarangan, karena itu nanti juga akan mempengaruhi kesehatan
daripada lingkungan kampus itu, ya. Terutama perokok pasifnya. Perokok pasifnya bukan hanya perempuan, mungkin laki-laki juga bisa menjadi perokok pasif selama dia tidak merokok tetapi berada di dalam lingkungan perokok, atau perokok itu sendiri yang merokok di mana-mana, ya, tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ketika perguruan tinggi harus memiliki manajemen yang berbasis gender, maka ruang-ruang khusus seperti ini, ya, ruang-ruang yang diperuntukkan untuk perokok-perokok ini harus disediakan, ya, seperti itu. Kemudian contohnya lagi, misalnya bahwa di kampus itu harus ada namanya ruang laktasi, karena dosen-dosen kita atau mahasiswa kita juga banyak yang membutuhkan ruang tersebut, apalagi di dosen-dosen perempuan yang masih muda-muda itu, yang junior, masih banyak sekali yang memiliki balita. Alangkah baiknya ketika kampus kita telah menyediakan ruang laktasi itu, sehingga ibu-ibu menyusui ini, khususnya di lingkungan kampus, ibu-ibu dosen atau mahasiswi yang memiliki balita, ya, bisa memberikan asupan gizi ASI kepada anak-anak tanpa harus kehilangan waktu dan kehilangan tenaga untuk bisa memberikan kebutuhan gizi yang memadai untuk anak-anak. Dan saya yakin kampus IAIN Kediri telah menyediakan fasilitas itu. Hanya saja mungkin sekarang kelengkapannya belum tersedia, yang sebenarnya akan launching tahun ini, ya, rencananya launching tahun ini, tapi kemudian ketika ada wabah pandemik itu, kemudian ini menjadi tertunda. Dan saya harapkan tahun depan PSGA akan melaunching ruang laktasi, dan saya harapkan ruang laktasi nanti akan bisa berfungsi secara maksimal, ya, untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder yang ada di lingkungan kampus kita. Begitu juga dengan ruang bermain untuk anak-anak. Kenapa kampus harus memiliki ruang bermain? Ya, karena di kampus ini juga banyak dosen-dosen kita yang memiliki balita. Alangkah baiknya para balita ini juga akan tetap bisa berada di bawah pengawasan orang tuanya ketika mengajar di kampus, tetapi maksudnya tetap berada pada lingkungan yang dekat dengan orang tuanya, tapi di bawah pengawasan nanti di lembaga PSGA itu yang kita namakan dengan daycare, ya, pengasuhan anak-anak. Dan itu kemarin sudah kita komunikasikan dengan pimpinan, dan pimpinan sangat menyetujui dan telah diberi difasilitasi, namun hanya saja karena ada pandemi COVID ini sehingga kelengkapannya belum bisa terpenuhi. Yang kelima, perguruan tinggi yang memiliki manajemen yang berwawasan gender itu tidak bisa dilepaskan daripada karyawan yang berwawasan responsif gender, ya. Jadi karyawan-karyawan, ya, baik laki-laki maupun perempuan juga harus bisa memiliki wawasan responsif gender, karena di tangan beliau-beliau itulah nanti pelayanan baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen-dosen ada di satker karyawan ini, ya. Bagaimana harus bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada perempuan tanpa harus menghilangkan rasa kehormatan terhadap dalam proses pelayanan ini, ya. Kita tahu bahwa perempuan atau mahasiswi khususnya perempuan itu sangat
sangat sensitif ya dengan kata-kata dan kalimat. Oleh karena itu ya, diharapkan karyawan-karyawan ini dapat mendukung ya, perguruan tinggi yang memiliki responsif gender dengan membekali diri dengan wawasan gender pula. Kemudian yang terakhir, bahwa perguruan tinggi yang memiliki wawasan gender adalah memiliki item atau sistem penilaian dan pelaporan prestasi mahasiswa secara terpilah. Apa maksudnya? Bahwa di sini pemetaan mahasiswi kita itu harus sudah ada. Berapa jumlah mahasiswa kita laki-laki dan berapa jumlah mahasiswi kita. Dan itu akan dijadikan dasar untuk memfasilitasi mereka. Ya. Ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, maka fasilitas untuk laki-laki juga mestinya harus lebih sedikit daripada perempuan, dan di sini dioptimalkan untuk perempuan. Ya. Oleh karena itu pemilahan daripada identifikasi laki-laki dan perempuan ini menjadi sangat penting. Ya, dan itu bisa menjadi penilaian dan pelaporan sebuah perguruan tinggi ini memiliki tingkat wawasan responsif gender yang lebih baik. Nah, apakah kita sudah ada itu? Kita dalam proses, semuanya dalam proses. Ketika kita melakukan pelatihan PPRG kemarin, data pilah itu harus ada pada setiap satuan kerja. Ya, setiap prodi ya, harus memiliki data pilah tentang mahasiswa-mahasiswi kita. Ya, berapa mahasiswi kita yang berprestasi dan berapa mahasiswa kita yang berprestasi. Berapa mahasiswi kita yang lulus tepat waktu dan berapa yang tidak lulus tepat waktu. Berapa mahasiswi kita yang telah menikah selama masih kuliah dan berapa mahasiswa kita yang menikah dalam proses kuliah itu dan sebagainya. Artinya di sini bahwa penilaian dan pelaporan prestasi mahasiswa yang secara terpilah itu semua data yang menyangkut mahasiswa dan mahasiswi kita itu semuanya harus terpilah secara jelas. Nah, itu baru namanya perguruan tinggi memiliki manajemen yang berwawasan gender. Nah, kemudian berikutnya, apa itu budaya yang sensitif gender? Yaitu budaya yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan ya, dalam lingkup kehidupan. Jadi budaya sensitif gender ada budaya yang mencerminkan kesetaraan, ya, kesetaraan dan keadilan. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kesetaraan laki-laki dan perempuan itu dan apa itu yang dimaksud dengan keadilan gender atau keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi di sini kesetaraan adalah menempatkan peran, ya, peran dan fungsi laki-laki dan perempuan itu secara setara. Tidak ada pembedaan-pembedaan karena jenis kelamin. Begitu juga dengan keadilan gender adalah menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil. Adil di dalam menerima manfaat, adil di dalam memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan kampus kita. Seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil, ya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ya. Jadi ketika hak masing-masing orang, laki-laki dan perempuan ini dihormati, dihargai sebagaimana mestinya, itulah yang dinamakan dengan keadilan gender. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan, memiliki kesempatan itu secara sama. Nah sekarang bagaimana dengan budaya sekolah yang sensitif gender seperti apa? Yaitu
budaya yang sekolah di mana seluruh pengalaman psikologis warga kampus, baik secara sosial, emosional, intelektual, yang diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan kampus, mencerminkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Jadi budaya kampus itu adalah budaya sekolah, itu adalah seluruh pengalaman psikologis. Ya, seluruh pengalaman psikologis itu adalah apa yang dirasakan oleh semua, ya, apa yang dirasakan oleh semua warga kampus itu, ya, baik secara sosial, di hubungan antar orang per orang, kemudian emosionalnya, kemudian intelektualnya, ya, itu mencerminkan adanya perlakuan yang setara dan berkeadilan. Itu baru namanya budaya kampus yang sensitif gender. Kemudian pentingnya apa? Pentingnya budaya kampus yang sensitif gender itu, ya, yang itu bahwa selama ini ya, masih ada kesenjangan dan adanya bias gender yang terjadi dalam lingkungan kampus kita. Misalnya, ya, kesenjangan gender pada jumlah partisipasi mahasiswa dalam kampus yang menyebabkan mayoritas mendominasi yang minoritas. Nah, ini, ya, di dalam berorganisasi di kampus, ya, ketika itu ada semacam ketidakadilan, ya, yang selama ini yang terjadi itu kan biasanya mayoritas itu menguasai, ya, mayoritas menguasai. Ketika mayoritas menguasai itu bukan berarti menutup, ya, menutup kemungkinan yang minoritas itu bisa mengaktualisasikan diri di dalam organisasi itu, ya. Oleh karena itu ketika kampus itu, ya, yang mengembangkan budaya kampus yang sensitif gender, maka di sana harus keadilan, bahwa yang minoritas pun harus diperlakukan secara adil. Ketika mayoritas itu berkuasa, tidak semuanya harus diserahkan kepada yang mayoritas, maka yang minoritas pun harus diberi kesempatan juga untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian ada juga kekerasan yang berbasis gender, baik itu fisik, psikis maupun seksual, ya, seperti pelecehan seksual. Kalau kita melihat atau membaca di media sosial, banyak sekali kekerasan seksual, dan kekerasan seksual itu biasanya tidak pelakunya itu tidak jauh dari korban, atau korban itu tidak jauh daripada pelaku, ya. Misalnya teman dekat, ya, teman dekat, atau di dalam keluarga misalnya, ya, antara ayah dengan anak, pokoknya di dalam keluarga yang paling dekat, ya, itu justru sering terjadi apa yang disebut dengan kekerasan, ya. Dalam hal ini kita akan membahas secara spesifik tentang pelecehan seksual, dan insya Allah lebih detailnya kita akan menjelaskan itu minggu depan, ya. Sekarang kita akan jelaskan tentang apa pelecehan seksual di dalam kampus itu secara garis besar saja, ya. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang di kampus yang sering terjadi itu adalah seringkali berbentuk verbal atau berbentuk tulisan-tulisan, chat, ya, chatting, ya. Misalnya contohnya, ya, chatting di media sosial, ya, antara si A dengan si B, ya, melalui aplikasi apa saja, ya. Ketika kalimat-kalimat itu dapat menyinggung perasaan salah satu pihak, ya, itu namanya pelecehan, ya. Kalau itu menyangkut fisik berarti juga namanya juga pelecehan seksual, ya. Jadi pelecehan seksual bukan berarti yang ekstrim seperti pemerkosaan,
ya. Kemudian ya apalagi ya, yang kita kenal selama ini seperti sodomi. Bukan itu saja, ya. Jadi pelecehan seksual yang berbentuk verbal itu bisa berbentuk kata-kata secara verbal langsung, kata-kata yang langsung, yang berbentuk tulisan, bisa berbentuk chattingan, ya, di media sosial. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual minggu depan, ya. Kita tunggu saja minggu depan, ya. Sekarang kita sekilas saja untuk menjelaskan ini, ya. Nah, sekarang yang pelecehan seksual yang berbentuk psikis seperti apa? Seringkali kata-kata verbal, ya. Kata-kata verbal itu lebih sakit, ya, kalau diucapkan oleh lawan jenis itu lebih sakit. Mungkin saya karena ini secara online, mungkin saya tidak perlu menjelaskan, ya, secara spesifik kalimat apa atau kata apa yang sering kali muncul di dalam komunikasi laki-laki dan perempuan yang itu kemudian menjadi menyinggung perasaan, ya. Misalnya salah satu contoh yang paling ringan saja, yang paling ringan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya dikatakan bahwa, wah, muka kamu sekarang kok lebih ini ya, lebih glowing ya, apa sedang jatuh cinta. Itu juga merupakan sindiran yang itu bisa menyinggung perasaan orang. Jadi seakan-akan orang itu kalau sudah jatuh cinta itu mukanya berseri-seri, mukanya itu bersinar. Itu tanda-tanda orang jatuh cinta. Itu kan hanya cara pandang orang lain saja, ya. Sebenarnya orang jatuh cinta dan tidak jatuh cinta tidak ada hubungannya dengan aura wajah, tidak ada, ya. Itu hanya cara pandang orang lain saja, ya. Misalnya juga ada kata-kata, bentuk kakimu bagus banget ya, itu juga merupakan pelecehan seksual. Bibir kamu sensual banget ya, itu juga pelecehan seksual. Jadi jangan hanya dikira pelecehan seksual itu hanya menyinggung tentang hal-hal yang spesifik saja, ya. Jadi di sini pelecehan seksual itu maknanya lebih luas banget, ya. Lebih luas banget, ya. Bodimu seperti gitar, itu juga pelecehan sebenarnya, ya. Hanya kita selama ini tuh menganggap itu hal yang biasa, hal yang lazim. Nah, oleh karena itu kata-kata yang seperti itu seringkali diulang-ulang tanpa kita merasa berdosa, itu, ya. Nah, itulah kalau kita tidak sensitif gender, ya seperti itu. Apakah itu hanya terhadap perempuan? Tidak, terhadap laki-laki juga sama. Laki-laki juga sering mengalami pelecehan seksual, ya. Ya, siapa pelakunya? Ya perempuan, berarti kan gitu, ya. Kalau itu dikatakan sesama laki, ya namanya bukan pelecehan seksual, ya. Tapi kalau dikatakan oleh lawan jenis, baru dikatakan itu pelecehan seksual. Nah, kemudian berikutnya adalah stereotip laki-laki, ya. Ada kata-kata stereotip laki-laki maupun perempuan yang merugikan. Ini yang di hari pertama sudah saya jelaskan bahwa tentang gender itu seringkali ada semacam bias, ya, ada stereotip pelabelan laki-laki atau pelabelan perempuan. Contohnya misalnya bahwa perempuan itu lemah, ya, laki-laki itu kuat. Nah, kemudian perempuan itu cengeng, ya. Kemudian laki-laki itu tegas, perempuan itu emosional, ya. Laki-laki itu rasional lah. Itu namanya stereotip, ya. Yang stereotip yang kemudian itu merugikan pihak-pihak tertentu, ya. Kemudian berikutnya adalah diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu, ya.
Contohnya misalnya sekarang ketika perempuan itu melamar pekerjaan menjadi katakan petugas keamanan gitu. Nah, ini seringkali tidak diutamakan, ya, diutamakan laki-laki. Nah, ini namanya diskriminasi, bahwa pekerjaan tertentu itu tidak cocok untuk perempuan, padahal perempuan juga bisa menjadi tenaga keamanan. Nah, itu. Kemudian laki-laki tidak bisa diterima di salon misalnya, kerja di salon, itu juga namanya diskriminasi. Kenapa laki-laki tidak bisa bekerja di salon? Bisa saja kan? Sekarang laki-laki dan perempuan itu bisa, perannya itu sama saja, di mana saja itu bisa. Buktinya sekarang banyak tentara-tentara itu perempuan, polisi ya perempuan. Itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ketegasan yang sama di bidang yang sama itu. Tukang masak juga banyak laki-laki sekarang. Ya, itu menunjukkan bahwa pekerjaan di dapur, pekerjaan memasak itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak pandang jenis kelamin. Jika itu masih terjadi, itu namanya diskriminasi. Diskriminasi tidak hanya terjadi pada jenis kelamin, tetapi juga terjadi pada kelompok-kelompok marginal. Misalnya bahwa orang yang mengalami difabel itu tidak bisa bekerja sebagai guru misalnya, atau difabel itu tidak bisa bekerja diterima sebagai anggota Polri misalnya, atau dan sebagainya. Nah, ini namanya juga diskriminasi. Yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk pengaruh utamaan gender. Ya, mungkin ke depan itu akan ada yang namanya bahwa polisi itu bisa ada polisi difabel. Ya, kalau selama ini belum ada, insya Allah ya, ketika pengaruh utamaan gender ini menjadi wacana pembangunan di Indonesia, baik jangka menengah maupun jangka panjang, maka difabel itu pun bisa masuk ke dalam anggota Polri. Nah, seperti itu. Dulu tidak boleh guru itu orang difabel itu masuk sebagai daftar di sekolah pendidikan, ya, di tarbiyah misalnya. Jadi orang yang kuliah di tarbiyah itu harus sempurna fisiknya. Ya. Kalau yang tidak sempurna tidak boleh masuk. Itu dulu memang ada aturan seperti itu. Jadi kalau kuliah di tarbiyah itu ada foto yang lengkap ya, foto yang lengkap dari atas ke bawah harus difoto, ya, sehingga nanti akan diketahui fisiknya itu sempurna. Tapi sekarang tidak, ya. Sekarang tidak dibutuhkan itu, bahwa orang difabel pun bisa masuk di fakultas tarbiyah. Ya, ini berarti diskriminasi mulai berkurang, dan kita berharap ini akan terus berkembang terus, sehingga nanti tidak ada lagi adanya pembedaan di dalam kesempatan seperti itu. Kemudian agar semua manajemen kampus ini berwawasan gender, ya, untuk itu diperlukan, ya, adanya kesadaran secara bersama-sama dari semua anggota kampus ini untuk melakukan perubahan, ya, dari budaya kampus yang bias gender, ya. Jadi kalau selama ini kita masih berbudaya bias gender, marilah kita berubah untuk menuju kampus yang sensitif gender. Nah, seperti itu, ya. Kita akan berbicara tentang karakteristik budaya kampus yang bias gender dan yang sensitif gender seperti apa sih? Kampus yang bias gender seperti apa? Yang sensitif gender seperti apa? Ya. Yang bias gender, ya, yang bias gender, kampus yang bias gender. Di dalam pola berkomunikasi, kampus yang masih mengembangkan bias gender itu adalah bersifat hierarkis dan dominatif. Jadi di sini ada semacam feudalisme kampus, ya, bahwa orang-orang elitis kampus, ya, itu tidak bisa sembarangan berkomunikasi secara terbuka,
ya, dengan orang-orang yang tersubordinat. Jadi kelompok-kelompok superioritas itu ya tidak bisa komunikasi secara terbuka, secara elegan dengan kelompok-kelompok yang subordinat yang ada di bawahnya. Ya, ini yang bias gender. Nah, sekarang yang sensitif gender seperti apa? Ya, yang sensitif gender adalah pola berkomunikasi antara kelompok superior ini, kelompok pimpinan, dengan kelompok yang subordinat ini bersifat terbuka dan setara. Jadi di sini egaliter sifatnya. Ya. Jadi pimpinan memiliki sifat yang egaliter. Begitu juga yang dipimpin, yang kelompok bawah itu juga memiliki sifat yang terbuka terhadap yang superior tadi, yang elitis, yang elit tadi, ya, itu namanya yang sensitif gender. Kemudian dari aspek idiom, ya, kalau yang bias gender itu bahwa seringkali merendahkan dan melecehkan, ya, itu yang bias gender. Jadi seringkali pemikirannya, sikapnya, perilakunya itu merendahkan atau melecehkan, ya. Ini yang namanya bias gender. Ya, kemudian yang sensitif gender adalah saling menghormati, ya. Ada semacam apa di sini? Ada semacam rasa kemanusiaannya, ya. Rasa kemanusiaannya menjadi lebih menonjol. Jadi tidak ada lagi orang yang merasa berhak atas yang lain, ya. Tidak ada seperti itu. Ya. Ketika satu sama lain sudah memperlakukan itu secara egaliter, maka itulah yang disebut dengan saling menghormati. Nah, ini. Kemudian seringkali ada lelucon, ya, yang dianggap itu katakan humor, ya. Yang selama ini humor itu memang untuk mewarnai daripada komunikasi kita. Namun kadang-kadang lelucon atau humor itu ya bernada mengejek atau meremehkan, yang berbau-bau porno seperti itu, ya. Yang selama ini masih kita sering melihat, ya, masih banyak sekali fenomena-fenomena, ya, lelucon dari orang-orang tertentu itu yang seringkali guyonannya itu berbau porno. Kalau sudah berbau porno itu kelihatan humornya itu sempurna begitu. Karena apa? Semua orang itu kemudian tertawa. Ketika humornya itu ditertawakan orang, mereka merasa berhasil, itu sukses untuk membuat humor. Padahal itu bersifat mengejek, ya, merendahkan. Nah, inilah kadang-kadang kalau perempuan bersama dengan laki-laki itu yang seringkali mendominasi pembicaraan itu adalah laki-laki, dan kemudian diwarnai dengan humor-humor yang berbau porno. Nah, itu. Nah, kalau kita ini risih, ya, kadang perempuan itu risih dengan lingkungan yang seperti itu, ya. Kalau mau kita protes itu kadang-kadang juga rasanya itu juga tidak penak. Ini karena apa? Karena humor yang berbau porno itu dianggap biasa, dianggap kebutuhan. Sehingga ketika orang itu humor dengan bau-bau porno itu dianggap suatu kelaziman saja. Orang tidak berani protes. Ini yang harus kita mulai sekarang, harus kita mulai kritisi, ya. Humor tuh banyak, ya. Kenapa harus menyangkut-nyangkutkan dengan yang berbau-bau porno seperti itu, ya. Itu yang namanya orang-orang yang masih bias gender, ya. Sehingga kalau semua omongannya itu dikait-kaitkan karena hal yang berbau porno, nah, seperti itu. Nah, kemudian yang sensitif gender seperti apa? Lelucon yang sensitif gender, yaitu lelucon yang menyegarkan tapi sopan, ya, menyegarkan tapi tetap sopan, nah, seperti itu, ya.
Mungkin banyak sekali yang kita sering temukan juga orang-orang yang bisa humor, tetapi humornya tetap sopan. Memang sih kadang-kadang humor yang sopan itu tidak begitu menarik, sehingga tidak banyak orang yang bisa tertawa. Ya. Tapi ingat bahwa diketawakan orang, ya, jangan dianggap itu sebagai sebuah kesuksesan. Nah, kemudian pajangan-pajangan atau dekorasi-dekorasi yang itu dianggap bias gender, yaitu ya seperti tadi itu lelucon, sama dengan lelucon, ya, berbau-bau porno, ya, dekorasi pajangan yang berbau-bau porno, baik itu patung apa saja, patung telanjang dan sebagainya yang bau porno, itu pajangan yang bias gender, ya. Yang kemudian yang sensitif gender adalah mendorong untuk bersikap sopan santun. Nah, itu, ya. Mungkin untuk sementara seperti ini dulu, akan kita sambung. Sohib Kampus, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana membangun budaya kampus yang sensitif gender. Nah, di sini seluruh warga kampus, baik laki-laki maupun perempuan, ya, diharapkan memiliki kemauan, ya, memiliki kemauan yang keras untuk bisa membangun budaya kampus yang sensitif gender ini, baik dari pola sikap maupun norma maupun pola-pola hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga kampus, ya, yaitu laki-laki dan perempuan menciptakan rasa aman dan nyaman, ya, tanpa ada kekerasan fisik, psikis, ya, seksual yang berbasis perbedaan jenis kelamin. Nah, mungkin di sini yang kita harapkan adalah bagaimana sikap dosen kepada mahasiswa, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, di sini yang sering terjadi pola komunikasi antara dosen dan perempuan ini selalu didominasi oleh dosen, ya, karena di sini dosen dianggap memiliki kuasa yang lebih tinggi daripada mahasiswa. Nah, dengan berpikir, ya, dengan berpikir yang adil, maka di sini mahasiswa harus diperlakukan sebagai teman yang dalam proses belajar sama-sama. Di sini tidak ada yang namanya kuasa dosen, ya. Di sini dosen juga menjalankan tugas dan mahasiswa juga di sini dalam proses belajar, ya. Di sini tidak harus dihapus itu yang namanya dominasi kuasa itu, ya. Yang seringkali yang saya dengar di sini pola komunikasi misalnya mahasiswa dengan dosen di dalam proses bimbingan, ya, seringkali di sini sikap dosen itu sering diwarnai oleh kepentingan-kepentingan. Misalnya contohnya, salah satu contoh saja yang sikap yang tidak adil ketika harus bimbingan skripsi, itu kadang-kadang dosen memilih atau menyarankan mahasiswa itu datang ke rumah. Yang namanya bimbingan skripsi itu mestinya di kampus, ya, di kampus dan tempatnya terbuka. Jangan sampai ada mahasiswa dan dosen sedang konsultasi itu ditempatkan di ruang khusus yang orang lain tidak bisa melihat. Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan masalah, ya. Nah, sekarang itu kita harus mulai berubah sikap kita, terutama dosen-dosen dalam proses bimbingan. Cobalah bimbingan itu dilakukan di tempat yang benar-benar terbuka, bisa dilihat oleh semua orang. Ini, ya, bukan sebaliknya harus tempat yang tersembunyi. Ini akan menimbulkan kecurigaan. Dan di sini posisi mahasiswa menjadi terpojok, ya. Posisi mahasiswa seperti terpojok. Jika ada apa-apa mesti mahasiswa yang disalahkan di sini. Ya, cobalah sekarang kita dosen-dosen mulai berubah,
dalam proses bimbingan mahasiswa, proses bimbingan di kampus pada jam belajar. Ya, jam belajar kita dari jam berapa? Kalau di S1 ya dari jam 7 sampai dengan jam 4. Itu waktu belajar S1. Berbeda dengan masa belajar di pasca, ya, sampai malam. Ya. Selama bimbingan itu diadakan di masa atau waktu belajar, itu tidak masalah gitu. Jangan sampai ada ya S1 itu bimbingannya di malam hari. Nah, itu di tempat khusus lagi. Ini yang dilaporkan oleh mahasiswa kita bahwa ada yang melakukan bimbingan itu di waktu di luar jam belajar, ya. Terus disuruh datang ke rumah untuk melakukan bimbingan skripsi. Ini yang tidak baik, ya. Semua proses belajar harus dilakukan di kampus dengan tempat yang terbuka. Itu, ya, itu baru bersikap adil, ya. Kemudian dari sisi mahasiswa juga demikian. Mahasiswa juga harus bisa bersikap bijak atau adil juga untuk dirinya sendiri. Jangan sampai memancing-mancing dengan sikap dan perilaku, ya, yang ganjil kepada dosennya, ya. Itu mungkin mahasiswa bisa memaknai sendiri bagaimana perilaku yang ganjil, yang mancing-mancing itu seperti apa, ya. Pokoknya jangan sampai membuat tindakan atau perilaku yang berbau mancing-mancing. Nah, itu ya namanya mancing. Ya, mancing itu kan menginginkan sesuatu, ya. Yang sesuatu itu yang sulit sebenarnya. Nah, tapi dipancing ya, supaya keluar. Nah, yang seperti itu jangan sampai terjadi. Mahasiswa juga harus bisa bersikap adil. Ketika mahasiswa menuntut dosen berlaku adil, terbuka, maka mahasiswa juga harus bisa berlaku adil dan terbuka. Seperti itu, ya. Jangan menghubungi dosen, ya, yang membahas tentang belajar itu di luar jam. Misalnya harus menghubungi ke rumah. Menghubungi ke rumah cuma, mungkin kalau hanya janji jam gitu aja nggak masalah. Tapi kalau masalah-masalah yang bersifat akademis itu dibicarakan di kampus saja. Hal ini juga untuk melindungi mahasiswa itu sendiri. Jangan sampai ada mahasiswa yang diperlakukan yang tidak baik di luar kampus. Itu, ya. Di mahasiswa juga harus bisa menjaga dirinya. Jangan sampai mudah diperlakukan dengan tidak baik di luar kampus, ya. Jadi mahasiswa juga harus cerdas. Apakah ini terjadi pada mahasiswa saja? Tidak, pada mahasiswa juga demikian, sama saja, ya. Mungkin mahasiswa juga bisa diperlakukan tidak adil oleh seorang dosen perempuan, ya. Jadi kita ini harus berpikir secara adil bahwa tidak adil itu tidak hanya didominasi oleh laki-laki saja, tapi juga bisa dilakukan oleh perempuan, seperti itu, ya. Oleh karena itu mahasiswa juga mulai saat ini harus belajar bisa bersikap adil, karena adil itu bisa melindungi diri sendiri, ya. Adil juga bisa membentuk kehormatan diri sendiri, untuk martabat diri sendiri, ya. Kemudian norma, aturan, ya. Kampus ini juga harus memiliki norma, ya, memiliki aturan yang itu responsif gender, ya. Artinya di sini peraturan-peraturan itu memiliki aspek-aspek keadilan, ya, memiliki aspek-aspek kesetaraan. Tidak ada aturan yang pilih kasih, ya, seperti itu. Ya. Kemudian pola-pola hubungan. Nah, pola-pola hubungan ini meliputi seluruh warga kampus, ya, antara dosen mahasiswa dengan karyawan dengan dosen. Nah, seperti itu, ya, karena trisivitas akademika itu meliputi itu semua. Nah, mulai dari sekarang kita berharap, ya, seluruh warga kampus kita itu membangun pola hubungan yang sehat, ya, pola hubungan yang sehat, ya. Karyawan juga memiliki pemikiran yang pemikiran dan tindakan yang baik untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Jangan sampai ada perilaku yang
bias gender seperti yang saya jelaskan tadi itu, ya, yang nyerempet berbau porno seperti itu, ya. Jangan lagi sekarang berpikir bahwa ketika lelucon kita itu ditertawakan orang, kita itu merasa itu sukses, ya. Justru itu menunjukkan kerendahan diri kita. Ketika omongan kita itu yang berbau porno itu ditertawakan oleh orang, justru itu menunjukkan kerendahan martabat kita karena ditertawakan, ya, itu ya. Kemudian ada semacam perilaku yang yang bisa memberikan penghargaan dan penghormatan, ya, sesuai dengan posisinya, ya. Ketika karyawan memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik, maka mahasiswa juga seharusnya bisa memberikan penghargaan dan penghormatan kepada karyawan itu. Meskipun itu sudah tugasnya, tetapi secara etika mahasiswa juga harus bisa menghargai, menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada karyawan yang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada kita, ya. Nah, bagaimana kalau karyawan itu misalnya memberikan pelayanan tapi dibumbui dengan aspek-aspek yang berbau porno tadi? Coba mahasiswa juga harus bisa bersikap yang santun untuk mengingatkan kepada karyawan yang seperti itu, ya. Itu justru malah kalau mahasiswa yang mengingatkan, ya, kepada karyawan misalnya tentang bagaimana dia bersikap, itu mungkin kalau orang yang normal itu mungkin sudah malu, gitu ya. Sampai diperingatkan mahasiswa itu malu, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya. Jadi bagi karyawan jangan sampai itu terjadi, jangan sampai ada karyawan yang mendapat peringatan dari mahasiswa. Nah, itu sama dengan menjatuhkan harga diri. Oleh karena itu kita harus bersikap hati-hati dalam memperlakukan mahasiswa-mahasiswi kita. Seperti itu, ya. Itu baru membangun budaya kampus yang sensitif gender, ya. Nah, kemudian menghindari terjadinya diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan, ya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana terjadinya diskriminasi laki-laki dan perempuan itu. Kemudian menghilangkan stereotip tadi itu. Kalau perempuan dianggap lemah, laki-laki dianggap perkasa, misalnya seperti itu. Dan yang seperti itu harus kita hilangkan, harus kita hapus dari memori kita, dari pemikiran kita, ya, sehingga tindakan kita tidak stereotip. Nah, kemudian tidak menggunakan simbol-simbol atau gambar, poster atau lukisan dan bahasa verbal maupun non verbal yang melecehkan laki-laki maupun perempuan. Memajang-majang gambar, memajang-majang lukisan atau kata-kata yang berbau-bau simbol-simbol yang berbau-bau porno, hindarilah seperti itu, ya. Apalagi ini perguruan tinggi Islam, maka kekuatan nilai-nilai Islam itu harus menjadi karakter daripada simbol-simbol yang muncul di permukaan, ya, seperti itu, ya. Jadi gambar-gambar yang sekiranya itu akan bertentangan dengan etika dan norma kita itu dijauhi, ya. Lebih baik diganti dengan gambar-gambar yang lebih mengenakan, nyaman dilihat, dan mata yang melihatnya juga segar, gitu, ya, seperti itu, ya. Tulisan-tulisan di dinding-dinding atau di mana saja itu yang menyejukkan, ya, yang menyejukkan semua yang membaca, ya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan timbal balik antara budaya kampus dengan manajemen kampus, ya. Jadi di sini kultur kampus yang sensitif gender, ya, memiliki hubungan yang timbal balik, yang saling bergantung dengan manajemen kampus yang responsif gender. Jadi di sini antara kultur kampus dengan manajemen kampus itu seakan-akan adalah dua keping mata uang, bukan dua sisi mata uang, ya, masing-masing saling mewarnai.
Ketika manajemen kampus itu sensitif gender, maka di situ akan lahir kultur kampus yang responsif gender, seperti itu. Ya, oleh karena itu sekarang kita mulai dari mana? Kultur dulu, ya. Jadi membangun kultur kampus yang sensitif gender dulu, baru kemudian akan melahirkan manajemen kampus yang responsif gender. Antara bottom up dan top down. Ya, tapi mungkin yang kalau menurut saya itu yang paling tepat adalah membangun manajemen dulu, ya. Membangun manajemen kampus yang responsif gender, maka akan lahir kultur kampus yang sensitif gender. Oleh karena itu di sini peran pimpinan sangat penting untuk mengolah atau memanage kampus ini yang memiliki wawasan yang responsif gender. Jika itu sudah terjadi, sudah ada, maka akan lahirlah kultur kampus yang sensitif gender, ya. Mungkin untuk sementara, ya, tentang topik kita tentang kesetaraan dan keadilan gender kita akhiri dulu sampai di sini, ya. Dan mungkin minggu depan kita akan membahas tentang pelecehan seksual di kampus. Ya. Sampai di sini jumpa kita dalam ruang gender. Saya Sarjuningsih dari PSKIN Kediri. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Gak kerasa ya, Roshi bersama narasumber selama 2 jam ke belakang menemani sohib kampus semuanya. Semoga informasi yang kami suguhkan bermanfaat dan bermanfaat bagi sohib kampus semuanya, dan lebih mengenal bagaimana gender, kesetaraan, gender dan keadilan gender. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu stay tune di sini karena akan ada program menarik lainnya di acara selanjutnya. Jangan lupa juga minggu depan hari Selasa seperti sekarang jam 1 siang bakal ada program talk show lagi. Oke, akhir kata Roshi pamit. 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.